Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hadis sahih. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fitriana dan saya Yanatul Ummah. Kami dari kelas 4 M2N Nazhatul Tullah. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah. Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut. Al-haditsus shahihu huwa mattasalah isnaduhu binaqlil adlid dobiti dokton tamman amithlihi ila muntaha sanadi min ghairi sududin wala allati qadiha. Yang artinya, hadis sahih adalah hadis yang sambung sanadnya dengan penukilan yang adil, kuat hafalannya dengan hafalan yang sempurna dari orang yang serupa dengannya sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat yang parah. Kriteria hadis sahih. Untuk menjelaskan pengertian hadis sahih di atas, maka berikut ini 5 kriteria yang lebih mudah dipahami. Yang pertama, sanadnya sambung. Maksud dari sanadnya sambung di sini adalah para rawi yang meriwayatkan hadis di dalam sanad sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun rawi yang terputus atau gugur dalam rantai sanad. Artinya, para rawi yang meriwayatkan hadis mendengar langsung dari rawi satunya dan seterusnya sampai terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah hadis mu'allaq, hadis mu'addal, hadis mursal, dan hadis mursal bukan termasuk kategori hadis sahih karena sanadnya tidak sambung. Adapun yang kedua, para rawinya memiliki sifat adil. Maksud dari rawi bersifat adil di sini adalah rawinya termasuk orang Islam, mukallaf, baligh, dan berakal. Tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, dan terbebas dari sifat-sifat yang bisa menodai kepribadiannya. Misalnya makan di pasar, berjalan tanpa alas kaki, tidak menutup kepala, dan lainnya. Dengan demikian, orang yang fasik, orang yang memiliki kepribadian aneh dan di luar kebiasaan, serta orang yang memiliki perilaku buruk bukan termasuk rawi yang bersifat adil. Adapun yang ketiga, para rawinya dobit. Dabit ingatannya kuat, yaitu memiliki ingatan yang kuat dalam menghafal hadis. Dabit sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, dabit sadri, ingatan hafalan yang didengar oleh rawi benar-benar kuat dan tersimpan di dalam pikirannya, sehingga ia mampu mengeluarkan ingatan hafalan itu kapanpun dan dimanapun ia mengendakinya. Adapun yang kedua, dabit kitab, ingatan hafalan kuat berdasarkan buku catatan saat rawi itu mendengar hadis. Ia juga mampu menjaga apa yang telah ditulis dengan baik. Dengan demikian, rawi yang memiliki ingatan kurang baik, misalnya kadang ingat dan kadang lupa, maka rawi tersebut bukan dikategorikan sebagai rawi yang dabit. Yang keempat, tidak adanya syad. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh jemaah yang terpercaya, karena adanya penambahan dan pengurangan, baik di dalam sanadnya maupun di dalam matanya. Yang kelima adalah tidak adanya illah. Maksudnya, jika hadis tersebut dilihat dari segi zahir dapat diterima, tetapi ketika diselidiki dari jalur rawi-rawinya terdapat unsur yang menyebabkan hadis tersebut ditolak. Misalnya hadis mursal dan hadis munqati yang diriwayatkan secara muttasil. Pembagian hadis sahih sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sahih lidatihi. Sebagaimana namanya, maka hadis sahih ini merupakan hadis sahih karena zat pada dirinya sendiri, seperti halnya pengertian hadis sahih yang mencakup 5 kriteria di atas. Adapun contoh hadis sahih lidatihi, maka sebagaimana hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin.
yang artinya, jika aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali melakukan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, Sahih Ghairihi. Hadis Sahih Ghairihi yaitu hadis hasan yang diperkuat kedudukannya karena adanya hadis yang sama dengan kedudukan lebih tinggi yang berasal dari sanad yang lain, baik sanad itu serupa, sanadnya lebih baik maupun sanadnya lebih sedikit. Contoh hadis Sahih Ghairihi ini bisa dilihat pada contoh berikut ini. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Yang artinya, jika aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali melakukan sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Meskipun dalam konteks kalimatnya kedua hadis di atas sama, tetapi sanadnya berbeda. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini adalah hadis hasan yang kedudukannya menjadi hadis sahih Ghairihi. Karena dari riwayat Imam Bukhari di atas. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.